Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Winasih Musa Utomo, mahasiswa Pendidikan Biologi kelas C PPG Prajabatan gelombang 2. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait panduan observasi pada LMS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, bagian topik 3, demonstrasi kontekstual. Nah, berikut merupakan kisi-kisi dari instrumen observasi saya terhadap perkembangan peserta didik di usia SMA atau masa remaja. Di sini saya mengobservasi 3 jenis aspek perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Kemudian yang kedua, perkembangan sosio-emosional teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Kemudian yang ketiga, perkembangan sosio-emosional perkembangan rentang hidup menurut Erikson. Nah, untuk yang perkembangan kognitif teori Piaget, di sini memiliki 3 indikator aspek. Yang pertama, kemampuan bernalar. Kemudian yang kedua, kemampuan berabstraksi. Dan yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemudian, untuk masing-masing indikator aspek ini memiliki 2 jenis tipe pernyataan. Nah, di mana terdapat pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk masing-masing jenis pernyataan positif dan negatif sudah tertera nanti nomor itemnya, seperti yang saya tampilkan pada slide berikut. Nah, untuk total item pertanyaan positif berjumlah 6 buah pertanyaan dari ketiga indikator aspek. Kemudian untuk yang pernyataan negatif berjumlah 5 item pernyataan. Untuk yang kedua, perkembangan sosio-emosional teori ekologi Bronfenbrenner, di sini terdapat 5 indikator aspek, mulai dari mikrosistem, kemudian mesosistem, yang ketiga eksosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Nah, untuk masing-masing aspek ini akan mengetahui bagaimana sikap siswa atau respon siswa. Seperti itu. Contoh yang mikrosistem, bagaimana nantinya mengetahui sikap atau respon siswa terhadap hubungan di keluarganya. Kemudian yang mesosistem mengetahui respon atau sikap siswa pada teman sebayanya. Kemudian yang eksosistem mengetahui hubungan atau respon siswa terhadap guru di sekolah. Kemudian yang makrosistem mengetahui bagaimana respon atau sikap dari siswa terhadap budaya luar. Kemudian yang ketiga, kronosistem, bagaimana hubungan antara peserta didik atau individu dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti itu. Nah, masing-masing indikator aspek tersebut termuat dalam 3 nomor item. Sehingga jumlah dari total item perkembangan sosioemosional menurut teori Bronfenbrenner adalah 15 item. Kemudian yang terakhir, perkembangan sosioemosional menurut rentang hidup Erikson, yaitu mengambil pada teori identity versus role confusion. Nah, di sini peruntukan untuk anak-anak usia remaja atau yang sedang duduk di bangku SMA. Berikut untuk tipe pernyataan sama, memiliki 2 tipe pernyataan, yaitu positif dan negatif. Untuk masing-masing nomor item sudah tertera pada kisi-kisi berikut, dan total itemnya adalah sebanyak 12 item. Nah, berikut untuk instrumen dari perkembangan kognitif Piaget. Masing-masing indikator aspek, mulai dari bernalar, berabstraksi, dan berbahasa memiliki 3 buah pernyataan. Nah, masing-masing 3 buah pernyataan ini juga terdapat tipe pernyataan yang positif maupun yang negatif. Nah, berikut merupakan instrumen dari perkembangan sosio-emosional teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Di mana, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk masing-masing indikator aspek, mikrosistem, mesosistem, eksosistem, sampai kronosistem,
untuk mengetahui bagaimana sikap atau respon siswa terhadap hubungannya, baik hubungan di lingkungan mikrosistemnya, di mesosistemnya, di eksosistem, kemudian sampai di kronosistemnya. Nah, hubungan atau sikap ini nanti dilihat dalam pengisian istilah DMBC. Untuk D adalah sikap siswa yang dipengaruhi. Kemudian yang M, sikap siswa yang mempengaruhi, cenderung mempengaruhi. Kemudian yang B, sikap siswa yang cenderung berontak terhadap misal terhadap mikrosistemnya. Kemudian yang C, bagaimana nanti sikap siswa yang menunjukkan cenderung cuek terhadap lingkungan mikrosistemnya. Seperti itu. Nah, berikut juga masih merupakan instrumen dari perkembangan sosioemosional teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, berikut untuk rubrik penilaian dari perkembangan sosioemosional teori Bronfenbrenner, di mana masing-masing respon sikap siswa yang tadi dipengaruhi, mempengaruhi, terus berontak dan cuek, memiliki skor nilai adalah 1. Kemudian, untuk persentase per aspek dihitung dengan cara jumlah nilai dibagi total nilai dikali 100%. Nah, berikut merupakan tabel data penilaian. Nah, di sini adalah untuk mengisi berapa persentase respon siswa terhadap perkembangan kognitif maupun perkembangan sosioemosionalnya. Berikut merupakan instrumen dari perkembangan sosioemosional teori rentang hidup menurut Erikson. Berikut merupakan instrumen dari perkembangan sosioemosional teori rentang hidup menurut Erikson, di mana sama seperti pada perkembangan kognitif menurut Piaget di awal, jadi memuat pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Nah, berikut untuk rubrik penilaian dari instrumen yang perkembangan kognitif dan yang menurut teori Erikson. Nah, untuk yang tipe pertanyaan positif, nilai peserta didik yang menjawab ya adalah skornya 1, kemudian yang menjawab tidak skornya adalah 0. Untuk yang tipe pertanyaan negatif, untuk nilai atau skor dari yang menjawab ya adalah 0, kemudian yang menjawab tidak, dia skornya adalah 1. Nah, untuk persentase per aspeknya adalah jumlah nilai per total nilai dikali 100%. Kemudian, dari hasil perhitungan persentase per aspek tadi dimasukkan ke dalam tabel data penilaian sebagai berikut. Nah, selanjutnya terdapat instrumen dari tes gaya belajar peserta didik. Nah, berikut merupakan instrumen dari gaya belajar peserta didik yang dapat diisi oleh peserta didik di bangku SMA. Nah, di sini terdapat 17 pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah bentuk pilihan ganda dengan opsi A sampai C, di mana masing-masing opsi tersebut menunjukkan nantinya apakah gaya belajar siswa visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, berikut merupakan perhitungan dari skor tes gaya belajar peserta didik, yaitu dijumlahkan untuk yang jawaban siswa A, kemudian untuk jawaban B, kemudian untuk jawaban C. Dan masing-masing jawaban tersebut dilihat apabila jawaban yang tertinggi, mana jawaban yang tertinggi. Gitu. Nah, jawaban dari skor yang tertinggi menunjukkan hasil akhir dari gaya belajar siswa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.